Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Christos Roming Siregar dengan NIM 240904501046 dengan prodi Pendidikan Ekonomi. Dan yang terhormat dosen pengampu Nur Wahidah, SPD, MA, TESOL. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa disebut dengan APBN. Baik, yang pertama yaitu pengertian APBN. Apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, berisi daftar pendapatan dan belanja negara dalam satu tahun anggaran. Dasar hukum Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Ada pula dasar hukum APBN. Dasar hukum terkait anggaran belanja negara bisa kita temukan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut tercantum beberapa poin penting, antara lain yang pertama pada pasal 1 ayat 7 ialah bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Kedua, pada pasal 3 ayat 4 bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga, pada pasal 4 bahwa APBN adalah anggaran belanja meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. 4. Pada pasal 11 ayat 1 bahwa APBN akan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Yang terakhir selanjutnya pada pasal 11 ayat 2 juga tercantum bahwa APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Fungsi APBN. Yang pertama itu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi berarti bahwa APBN menjadi dasar pelaksanaan belanja dan pendapatan negara. Contoh APBN yang baik dapat memberikan pedoman bagi pelaksanaan belanja negara guna menunjang kesejahteraan rakyatnya. 2. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN harus menjadi dasar bagi pelaksanaan rancangan anggaran negara pada periode tertentu. Struktur APBN. Pendapatan negara. Sumber pendapatan utama APBN adalah pajak, penerimaan negara bukan pajak atau dalam kurung PNBP, dan hibah. Belanja negara. Pengeluaran negara untuk berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan termasuk gaji pegawai negeri, subsidi, belanja modal, dan lain-lain. Pembiayaan. Bagian APBN yang menunjukkan sumber-sumber pembiayaan defisit anggaran, seperti utang luar negeri atau utang dalam negeri. Adapun contoh penerapan APBN. Yang pertama, belanja modal. Yang kedua, subsidi, dan terakhir program sosial. Anggaran pendapatan dan belanja negara terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara meliputi semua sumber pemasukan pemerintah seperti pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Belanja negara digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, termasuk belanja pegawai, operasional, dan pembangunan. Pembiayaan anggaran digunakan untuk membiayai defisit anggaran melalui pinjaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Elaborasi pendapatan negara. Pendapatan negara, penerimaan pajak, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, cukai dan bea masuk. Penerimaan bukan pajak, penerimaan dari sumber daya alam, kekayaan negara dipisahkan, pendapatan badan layanan umum,
dan lainnya. Hibah, penerimaan dari pihak lain tanpa kewajiban untuk dibayar kembali. Materi terakhir yaitu belanja negara. Belanja pegawai, kompensasi untuk pegawai pemerintah termasuk pensiunan dan anggota TNI Polri. Belanja operasional, pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah seperti bahan bakar, sewa, dan lain-lain. Belanja modal, pengeluaran untuk investasi seperti pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir, belanja transfer, dana yang dialokasikan ke daerah seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan dan sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada salah kata dan bahasa. Kiranya cukup sampai di sini. Karena kita manusia, bukan nabi boy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.